Jadi tanggapan dari Pensius mengatakan barusan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, jadi itu terima kasih. Oke, host, lanjut. Ya ini ada pun nggak usah lah abang bilang belajar di Vatikan abang, nggak usah lah bang, malu abang, nggak usah lah. Iya, karena tadi kan Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan kan? Ini aja dulu kutanya sama abang tadi. Nah. Siapa di sini celah-celah? Tadi pertanyaannya begini. Tunjukkan ayat yang mengatakan Rasulullah ini suci kudus. Oke, dijawab Al-Azhar 33 ayat 33. Nah, setelah dijawab katanya apa membersihkan itu katanya? Apa yang membersihkan? Dosa. Nah, setelah kita tunjukkan dosa, nanya lagi, siapa yang berfirman siapa? Kan gitu terus. Sudah jelas Jadi nggak selesai. Jadi dia maksudnya teman-teman, dia menghindar pertanyaan dari Islam. Ini bukan diskusi. Seharusnya begini abang, abang kan sudah dijawab 2 pertanyaan langsung. Oke, sekarang Anda jawab dulu, nanti Anda buat pertanyaan lagi. Itu diskusi. Jadi jawab dulu teman-teman. Jadi kalau Yesus ini bukan Tuhan diakui oleh Pensius, tetapi ya izin ini harus begini kelihatannya, host, nggak bisa diskusi. Jadi sebaliknya di Wahyu 22:16 Yesus mengaku iblis. Nah, silakan bang. Kenapa Yesus mengaku iblis? Di Wahyu 22:16 Anda kan tidak bisa membantah, Anda tidak bisa menjawab bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Tetapi sesuai pengakuan Yesus, ini Yesus yang ngomong ya, Yesus adalah iblis. Kenapa Yesus mengaku iblis? Silahkan. Di Wahyu 22:16. Akulah Yesus adalah bintang timur, iblis, setan, penyesat, Lucifer yang jahat. Kenapa Yesus mengaku iblis, bang? Silahkan. Jelas-jelas di sini. Nah, jelas kan? Bukan Tuhan yang berbicara. Ini Yesus yang ngaku sendiri loh, jelas loh. Yesus mengaku sendiri bahwa Yesus adalah iblis, setan, penyesat, Lucifer yang jahat. Nah, bagaimana kau mengatakan Yesus Tuhan? Tidak ada. Sampai mencret ya, saya pernah ke Vatikan 14 tahun ya, di Yerusalem 3 tahun. Nah, pendeta-pendeta bingung, kenapa Baal anggur asam kau mengatakan Yesus itu mengaku iblis, setan, penyesat, Lucifer yang jahat. Nah, saya bilang baca di Wahyu 22:16, di situ Yesus mengaku akulah bintang timur, iblis, setan, penyesat, Lucifer yang jahat. Itu Yesus sendiri loh, pengakuan loh. Iya, karang-karang lah bos. Nah, coba kalian bisa menjawab nggak? Mungkin ada Kristen yang lain. Karang-karang. Ada di Wahyu 22:16. Terserah baca. Di Wahyu 22:16. Di Wahyu 22:16 mengaku aku Yesus adalah bintang timur, iblis, setan, penyesat, Lucifer yang jahat. Ini betul loh. Ini bukan Tuhan yang berfirman. Bisa diskusi nggak? Bisa diskusi nggak? Nggak bisa diskusi nih. Jadi teman-teman jelas ya, kita tidak sedang menghujat, Islam tidak boleh menafsirkan, menjelaskan atau framing atau menghujat ya teman-teman. Jadi sesuai Wahyu 22:16 kita tidak boleh menafsir ya teman-teman, Islam tidak boleh. Tetapi di Wahyu 22:16 mengatakan aku Yesus bintang timur, iblis, setan, penyesat, Lucifer yang jahat. Pengakuan Yesus loh. Makanya Bunda Mila itu bertanya di mana Yesus mengaku Tuhan. Padahal Yesus di Wahyu 22:16 Yesus mengaku iblis, setan, penyesat, Lucifer yang jahat. Dari tadi udah dijawab bang, abang jangan ngarang-ngarang. Loh, di Wahyu 22:16 bang. Coba di Wahyu 22:16. Kenapa teman-teman Kristen ya? Saya di Vatikan 14 tahun, di Yerusalem 3 tahun. Sampai heran itu pendeta-pendeta. Kenapa ini saya bilang tidak pernah diajarkan kepada jemaatnya di gereja bahwa Yesus ini adalah iblis, setan, penyesat, Lucifer yang jahat. Si Waloni aja berbicara pun dia di Vatikan, si Waloni. Iya, buktinya saya bisa membantu pendeta. Buktinya pendetanya buktinya pendeta nangis loh kepada saya. Coba baca Wahyu 22:16. Wahyu 22:16 bisa buka. Nggak usah ngarang-ngarang lah kau bos. Senangnya tantrum kan, dia tuh maunya tantrum diskusi itu. Bukan soal gitu bos, jangan kau ngarang. Iya, jadi gini bos, gini bos, adekku. Jadi gini, Bunda Mila bertanya, di mana Yesus mengaku Tuhan? Anda tidak bisa menjawab.
Tetapi aku akan menjawab itu nanti. Aku akan loh, kok nanti? Pertanyaan sekarang kok jawabnya nanti, bagaimana sih? Ayat 3. Oke, dengar dia. Selesai, bos. Jadi Yesus ini ditanya di mana Yesus mengaku Tuhan, ya kan? Tetapi di Wahyu 22:16, ya pendeta tanya nih, di Vatikan di Yerusalem, dia tanya sama saya, Anggur Asam Baal, di mana Yesus itu katanya adalah mengaku iblis. Saya bilang begini sama pendeta, sama pastor di Vatikan, itu baca di Wahyu 22:16. Di sana dikatakan Yesus mengaku iblis. Aku bintang timur, iblis setan penyesat, Lucifer yang jahat. Saya bilang, oh nangis pendeta. Akhirnya pendeta yang nanya saya itu mualaf. Saya mualafkan itu. Ternyata Kristen ini selama ini teman-teman salah sembah. Yang disembah iblis. Iya, sudah baca ayatnya. Kita kan gini bang, teman-teman, kita ini kan satu bangsa, satu tanah air. Nah kan kita nih, kalau ada saudara kita tidak melihat suku dan agama bang ya, ras, kita tidak bisa seperti itu. Kalau ada saudara-saudara kita yang tersesat, yang menyembah iblis, kita katakan, oh kalian salah sembah, Kristen salah sembah, yang kalian sembah salah. Di Wahyu 22:16. Di Wahyu 22:16. Oh, silahkan. Biar saya ikuti pemikiranmu, bos. Nggak masalah, saya ikutin. Walaupun iya, kita kan diskusi santai, bang. Karena sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kita di sana ikut mencerdaskan anak bangsa. Kristen anak bangsa, Islam anak bangsa, semua anak bangsa. Nah, di sini kaum muslimin ingin mencerdaskan teman-teman Kristen. Baik, coba sekali lagi dulu. Jangan salah sembah. Tahu tadi. Baik bang, ku ikutin abang, Oke, bang. Kita santai bang ya. 22. Oke, siap. Ku ikutin abang. Santai, nggak usah tantrum bang. Jawab tadi pertanyaanku. Iya, oke. Walaupun belum abang jawab tadi pertanyaanku, walaupun orang abang menghindar, nggak masalah, aku siap. Nggak masalah. Oke, sudah ya. Abang nggak sampai ke sana kan? Jadi tadi pertanyaannya 2 pertanyaan sudah dijawab oleh Muslim, itu tentang suci dan ya oke, lanjut Wahyu 22:16, jangan tantrum bang. Belum clear itu bang, belum clear. Ya, pertanyaan yang dari Bunda Mila itu, di mana Yesus mengaku Tuhan? Karena di ayat lain Yesus itu mengaku iblis. Aku bintang timur, iblis setan penyesat, Lucifer yang jahat. Silahkan. Abang baca tadi Wahyu 22 ayat 16. Coba abang baca dulu. Coba. Abang baca Wahyu 22 ayat 16. Saya baca, katanya abang cari, kok saya yang baca, gimana sih? Sini, gini sekali lagi bang, begini dia bang, karena abang bilang tadi ke situ, oke, aku ikutin sekarang. Ya silakan baca, jangan tantrum, jangan curhat. Begini loh bang, kan jangan curhat bang, silakan. Bukan sholat curhat bang. Sebelum aku baca ayat 16 curhat lagi. Udah abang baca judulnya. Oh kan, bukan nyari malah bertanya terus. Kapan dia membacanya? Di situ aja pengkaranganmu, kau bilang ada iblis di situ, Yesus mengaku iblis, jelas-jelas. Oke, baca dulu, jangan curhat. Biar ku baca samamu, oke. Kau asal kau bacain. Nampak kali kau bohong, kau di Vatikan kau karang-karangin semua, nampak kali kau pembok kau. Ini saya baca Wahyu 22 ayat 16. Ya ini biar saya baca lah, biar saya baca. Tenang lah, biar baca. Kan karena kau bilang tadi ada nama iblis di dalam kan? Kau bilang tadi ada iblis. Silakan baca. Aku baca samamu. Ya, biar malu sendiri atau sama komal-komal Islam di sini. Iya. Santai bang, jangan emosi bang. Minum dulu bang, minum. Tenangkan dulu cacing pitanya, tenangkan dulu. Wahyu 22. Udah. Wahyu 22 ayat 16. Dengar ya. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Bukan iblis bang, nampak kali kau ngarang-ngarang kau bos. Sekarang bintang timur apa? Bintang timur maknanya iblis. Macet kan? Dari mana? Macet. Dari mana? Ya saya tanya, Muslim kan tidak boleh menafsir, Muslim tidak boleh menjelaskan, Muslim tidak boleh framing dan menghujat. Di sana adalah kitab sucinya yang kalian imani. Di Wahyu 22:16 Yesus mengaku bintang timur. Apa bintang timur? Silahkan. Kalau bagi kami di sini dia adalah cahaya. Dia adalah cahaya keselamatan bagi kami, cahaya keselamatan. Jadi yang saya dari mana datanya? Dari mana?
yang saya tanya samamu, bos. Yang saya tanya samamu, kenapa kau bilang tadi Yesus mengaku iblis di situ, di mana? Oke, baik. Pertanyaan bagus ya. Di mana Yesus mengaku iblis di situ ya? Oke, baik. Saya jawab ya. Di mute dulu, Bang ya. Oke, baik. Jadi, teman, saya kan dari awal, Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat, karena ini kitab suci kalian. Betul. Kitab suci orang Hindu, Buddha pun kita tidak berani. Ya kan? Nah, karena mereka sendiri yang paham apa itu kitab sucinya. Di sini Yesus mengatakan, aku Yesus bintang timur. Nah, saya kan tanya, apa tuh bintang timur? Nah, Anda bilang, oh cahaya dan lain-lain. Nah, terserahlah, Anda itu kan iman Anda. Saya tidak membantah ya. Di sini, aku Yesus bintang timur. Nah, Islam tidak boleh menafsir. Nah, kita harus tanya kepada Bible sendiri, apa tuh bintang timur? Kan begitu, karena ini bukan umat Islam punya. Di dalam Bible, di Alkitab dijelaskan di sini apa itu bintang timur. Oke, apa saya bilang tadi makna atau lambang bintang timur? Di sini ada dijelaskan, bintang timur adalah lambang salah satu gelar Yesus Kristus. Metaforanya bintang timur, metaforanya apa nih? Iblis. Bintang timur adalah nama Latinnya apa di sini? Lucifer. Ini bukan Islam yang ngomong ya. Jadi gini, jadi bintang timur adalah gelar Yesus, metaforanya iblis, nama Latinnya Lucifer. Iblis saya paham. Nah, Lucifer apa? Saya harus jelaskan, harus tanya lagi ke Bible nih. Apa sih Lucifer? Ternyata di sini di Alkitab disebutkan Lucifer ini adalah iblis juga. Iblis yang jahat dinamai Lucifer. Nama Lucifer hampir secara universal dianggap oleh gereja Kristen sebagai sebutan bagi iblis. Jadi berdasarkan penjelasan makna dan metafora iblis di sini, aku Yesus bintang timur, iblis setan penyesat, Lucifer yang jahat. Kan begitu? Ya. Kami nggak boleh menghujat loh. Tidak menghujat, kita hanya bintang timur, enggak, iblis setan penyesat, Lucifer yang jahat. Dia bilang, berarti kalau menurut itu, berarti Yesus ini bukan firman yang telah menjadi manusia. Sebenarnya Lucifer yang telah menjadi manusia. Karena Yesus bintang timur, iblis Lucifer. Lucifer, iblis, setan, bintang timur, Yesus. Yesus bintang timur, setan, iblis, Lucifer. Lucifer sama aja ini. Ya, nah, teopaninya itu Yesus itu bukan firman telah menjadi manusia, sebenarnya Lucifer yang telah jadi manusia atau iblis, kan begitu ya Bang ya. Silakan dibelokkan Bang. Terserahmu Bang. Nggak boleh kita simpulkan ya kan. Kita samamu Bang. Kita tidak menyimpulkan ya. Nggak boleh kita tidak menyimpulkan di sini. Ada penjelasan. Tadi metafora. Lah ini betul, ini bukan kata saya. Gini, apa artinya metafora? Coba maknanya dulu artinya metafora itu dulu. Tanya samamu. Metafora ini kiasan. Metafora ini kiasan, perumpamaan. Jadi Yesus ini diumpamakan iblis, Lucifer. Enggak, gampang kok. Metafora adalah kata kiasan. Anda kan bertanya apa tuh metafora? Metafora ini adalah kata kiasan atau kata perumpamaan. Jadi Yesus ini diumpamakan iblis, diumpamakan setan, Lucifer yang jahat. Ini bukan kata saya. Nah, kembali ke ayat tadi. Jadi aku Yesus bintang timur, iblis setan penyesat, Lucifer yang jahat. Jadi Yesus itu bukan firman jadi manusia dong kalau begitu. Berarti firman bukan jadi manusia, tapi Lucifer atau iblis setan penyesat yang menjadi manusia. Gampang ya, gampang loh bahasa Indonesia. Baik. Jadi pertanyaan saya kan belum dijawab. Pertanyaan saya kan belum dijawab. Kenapa Yesus mengaku iblis, setan, penyesat, Lucifer yang jahat? Itu kan pertanyaannya. Terus, apa pertanyaannya Bang? Kenapa di Wahyu 2:16 Yesus itu mengaku setan, iblis, Lucifer yang jahat? Kenapa Bang? Oke, baik Bang. Sekarang yang kutanya sama Abang, di mana kampung Abang dulu? Loh, kok tanya kampung? Ini tanya Yesus kampung. Enggak, maksudnya. Enggak, begini, enggak artinya kan aku akan memberikan contoh sama Abang.
Ini bintang timur di sini, Bang. Udah jelas-jelas bintang timur bukan seperti Lucifer atau bintang timur seperti iblis, bukan. Di sini bintang timur. Yang namanya bintang timur itu bintang timur yang gilang gemilang, Bang Abangku. Bukan seperti Abang yang Abang tujukan data ini. Bintang timur yang gilang gemilang. Oke, baik Bang, saya pakai data Bang ya. Gemilang, Bang. Baik, gak apa-apa Bang, saya tidak membantah. Jadi di sini Abang ada penjelasan Bang, ya. Apa tuh bintang timur? Bintang timur ini kan kitab kalian, kitab Yunani. Nah, dalam bahasa Yunani hailale. Ya. Di sini dalam terjemahan baru atau di Indonesia diterjemahkan bintang timur. Di dalam terjemahan American Version atau di Inggris dimanapun di luar negeri itu namanya Lucifer. Ini loh, ada penjelasannya nih Bang. Jadi dalam terjemahan baru TB adalah bintang timur, tetapi di luar negeri ini Lucifer. Jadi bintang timur adalah Lucifer. Nah di sini penjelasannya Bang ya, definisinya bintang timur atau Lucifer. Definisinya ditulis nih Bang ya. Bible mengatakan nih, Lucifer adalah light beam, shining one atau cahaya terang. Nah di sini dijelaskan lagi, Lucifer adalah of the king of Babylon and setan Bang. Bintang timur itu setan. Terus baca aja Bang, baca aja ya. Jadi di sini bintang timur definisinya adalah apa di sini? Setan Bang. Setan Bang, bukan Islam yang menafsirkan. Jadi Abang ini adalah cahaya terang, betul. Malaikat itu cahaya terang. Sedangkan iblis setan itu kan dari malaikat. Makanya di sini shining one, morning star dia bilang. Di sini Lucifer atau bintang timur ini of the king of Babylon and setan. Oke, Bang. Jadi malaikat terang di sini adalah setan. Nah, di sini Yesus ini adalah cahaya terang. Cahaya terang ini apa? Ya setan. Karena bintang timur setan. Jadi teopani Lucifer itu menjadi Yesus. Yesus ini adalah bintang timur. Bintang timur adalah setan. Setan adalah iblis. Iblis adalah Lucifer. Lucifer adalah iblis. Iblis setan, bintang timur Yesus. Jadi sama aja Yesus, setan, iblis, Lucifer dibulak-balik sama aja Bang. Itu data loh ya. Islam tidak boleh menafsirkan, tidak boleh menjelaskan, tidak boleh framing, apalagi menghujat. Kita hanya membacakan saja. Ternyata di sini Yesus ini adalah iblis, setan, penyesat, Lucifer. Nah, pertanyaan saya, kenapa Yesus mengaku iblis, setan, penyesat, Lucifer yang jahat, Bang? Silahkan. Bang, aku rasa aku menghargai pemahaman apa semacam itu, dan tentunya saya juga tidak bisa memaksakan ya. Saya juga tidak bisa memaksakan. Abang harus mengerti ini, abang harus pahami ini, nggak bisa. Itu dijawab aja Bang pertanyaannya. Kenapa? Dari tadi kan cuma pertanyaan satu Bang. Kenapa Yesus mengaku iblis, setan, penyesat, Lucifer yang jahat? Silakan. Abang dari tadi ngomong, aku diam. Sekarang aku ngomong, diamlah Abang. Gitulah Bang. Biar sama-sama enak kita, siapa yang kita dengar Bang. Jadi kalau Abang ngomong, aku ngomong, jadi siapa yang mau kita dengar Bang? Nah, jadi seperti yang aku bilang sama Abang tadi Bang ya, bintang timur di sini mungkin punya pengertian makna menurut pemandangan Abang, menurut yang Abang cari. Tetapi di sini jelas-jelas Bang, di sini bintang timur yang dimasukkan di sini Bang, bukan bintang timur seperti yang Abang bacakan tadi, yang Bang harap seperti bintang timur. Aduh Bang, dimarah Bang. Abang dimarah, anaknya nangis Bang. Enggak, biasa anak-anak Bang, namanya anak-anak Bang, nggak masalah. Abangnya nggak bukan soal jujur tidak jujur Bang. Bintang timur di sini udah jelas jadi, udah langsung dijelaskan di situ Bang. Bintang timur yang gilang gemilang, tetapi Abang mencari definisi yang lain. Bintang timur ini dari Bible loh. Itu maknanya Lucifer. Ini bintang timur yang gilang gemilang Abang. Iya. Ya, yang bintang timur yang gilang gemilang. Bukan bintang timur yang seperti pemahaman abangku. Artinya Abang punya pandangan seperti itu. Nah, ini bukan kata saya Bang, jangan fitnah saya Bang. Abang ini menghujat Bible Abang ini. Baik, Abang punya pemahaman di situ.
abang punya pengertian di situ, abang ambil entah dari mana, abang ambil data itu pribadi abang. Tapi ini dari jelas ya. Dari Alkitab sabda loh, di Alkitab ini. Ini jelas-jelas bang, di sini adalah bintang timur yang gilang gemilang bang. Iya, iblis yang gilang gemilang. Jangan abang paksakan, jangan abang paksakan maknanya harus seperti yang abang harapkan, nggak bisa. Aduh, bang. ini bukan kata saya teman-teman. Ya, dari mana? Jadi gini ya bang, kenapa wajar saja bang kalau iblis ini Yesus mengaku Lucifer? Karena apa? Kan abang meyakini, oh Yesus dari sorga. Nah di sini ya bahwa Lucifer itu dari sorga bang. Nah kita lihat ya nih. Ini di Yesaya 42 ayat 12. Betapa kamu terjatuh dari sorga, hai Lucifer. Nah berarti Yesus. Pertanyaan saya, kenapa Yesus mengaku iblis ya, saya bilang. Karena begini bang teman-teman, kalau iblis itu kan kita tahu iblis ini adalah malaikat terang yang mereka imani itu ada di sorga. Iblis ini diurapi bang sama Tuhan. Nah malah Yesus ini diurapi oleh pesundal. Jangan abang samakan Yesus sama Lucifer bang. Artinya gini bang, jangan abang buat frame semacam itu. Enggak ini ada bang sama Yesus sama Lucifer. Enggak, itu bukan Yesus di situ bang, bukan Yesus, ada situ tulisannya Yesus. Iya, di sini saya bilang Lucifer ini dari sorga. Ini loh. Kau bilang Yesus dari sorga. Nah, berarti yang datang dari sorga ini adalah Lucifer yang menjelma jadi Yesus, menjadi daging. Itu pemahaman itu salah, jelas-jelas data itu salah. Saya baca ya. Tidak. Yesus. Saya baca ya, izin ya. Betapa kamu terjatuh dari sorga, hai Lucifer. Yang dari sorga siapa? Yang dari sorga siapa? Lucifer. Yesus dari mana? Dari sorga. Berarti betul bahwa Lucifer ini menjelma jadi Yesus. Dari mana? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ini saya bilang Yesaya 14:12. Yesus bang. Gini, jangan abang samakan dari surga. Emang mereka sama-sama dari surga, tapi Lucifer. Nah, jangan jahat. Yesus bukan seperti yang artikan. Abang sama kan kalian bilang jauh berbeda bang. Yesus itu jauh beda bang. Oke, baik. Anda kan selalu mengatakan, Kristen mengatakan tidak ada yang dari sorga selain Yesus. Yesus datang dari sorga, kamu dari bumi. Nah ternyata yang dari sorga di Lucifer. Nah itu salah bang. Kalau itu kalau begitu bang, kalau Anda ini Yesus bukan Lucifer, sia-sia bang dari Vatikan kalau kayak gitu cara berpikir. Ya, Anda kan tidak bisa menjawab. Anda kan tidak bisa Oke, jangan tantrum bang. Ini bang. Oke, kita skip ya. Anda tidak menjawab kenapa Yesus adalah mengaku iblis, setan, penyesat, Lucifer yang jahat sesuai data ya. Lalu kenapa kalau Anda tidak setuju ya? Kalau Anda tidak setuju, kenapa Yesus mengutus 12 muridnya iblis semua bang memberitakan Bible? Kalau Yesus bukan iblis, lalu kenapa Yesus mengutus 12 muridnya itu adalah iblis semua untuk memberitakan Bible kepada kalian? Nah, silakan. Udah ngarang kau bang, udah ngarang. Kalau ada datanya bang. Oke bang. Kalau jadi satu pertanyaan belum dijawab Anda nih, dikasih pertanyaan yang kedua. Kalau Yesus menyuruh kami untuk melakukan hal yang jahat. Sedikit pada ini di KJP sama KNKJP. Menembakkan bintang fajar sebagai Lucifer, putra fajar. Iya betul. KJP itu Pak D. Kalian samakan. Sudah tuh kalian samakan bahwa Yesaya mengacu pada kejatuhan setan dari surga. Iya, ini kan ada penjelasannya nih. Bintang timur dalam terjemahan baru bintang timur. Dalam terjemahan dimanapun itu adalah Lucifer. Jadi bintang timur adalah Lucifer kan gitu. Nah definisinya apa? Di sini like Bill, shining one, morning star. Nah di sini bintang timur adalah apa? Morning star. Of the king of Babylon, of Satan. Ini original teksnya loh, dari Bible loh. Iya. Dari Alkitab ini. Saya samamu dulu bang. Jadi pertanyaan saya belum dijawab, kenapa Yesus mengaku iblis? Nah kalau kalian tidak bisa menjawab, mengaku iblis, saya bantah.
Yesus tidak pernah Apa bantah itu pakai data lah. Saya bantah. Udah jelas-jelas ada di sini Mazmur apa di Matius, Markus, Lukas. Udah jelas-jelas sudah ada kepribadian Yesus di situ. Jadi jangan pernah Bang samakan Yesus Lucifer. Jadi seperti yang membaca tadi Yesaya 14 ayat 12. Udah Bang baca judulnya. Udah Bang baca judulnya. Teman-teman goyang ini kombalnya. Jadi kalau Anda tidak mau membantah ini, tidak bisa menjawab bahwa Yesus adalah bintang timur, setan iblis yang Lucifer, nggak apa-apa Bang. Salah. Jelas Ya nggak apa-apa kalau Anda menyalahkan ayat ini, ya sudah tidak apa-apa. Ya saya menyalahkan pengertian abang makna abang samakan Apa bintang timur? Sama apa? Sama solusi. Bintang timur adalah salah satu gelar Yesus Kristus, metaforanya iblis, nama latinnya Lucifer. Lucifer adalah iblis yang jahat. Iblis yang jahat. Nama Lucifer hampir secara universal dianggap oleh gereja Kristen sebagai sebutan bagi iblis. Jadi Yesus ini mau tidak mau kalian ini salah sembah. Kalian menyembah iblis. Nah ini makanya pertanyaan Bunda Mila, di mana Yesus mengaku Tuhan? Tetapi yang ada sesuai data Yesus mengaku iblis. Saudara-saudaraku, izin maaf ya kalau saya terlalu monopoli di sini karena saya dikejar-kejar waktu nih Pak Prabowo. Ini telepon saya harus pergi lagi ke Vatikan ya, ke Yerusalem. Ya pesawat nanti jam 2, tapi saya harus check in 2 jam sebelumnya harus check in. Saya izin pamit. Mohon maaf ada salah kata. Saya sarankan ke teman-teman Kristen janganlah menyembah iblis karena iblis adalah musuh yang nyata yang terkutuk. Makanya jangan ikut kata Paulus. Paulus mengatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi Paulus mengatakan Yesus terkutuk ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah kata mohon dimaaf teman-teman. Saya undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau yang iblis. Ujung-ujungnya menghujat yang Siapa menghujat rupanya? Siapa menghujat? Record ya teman-teman ya. Siapa menghujat? Ada nama Yesus di situ. Ya turut sedikit kita boleh kita bicarakan. Jangan dari makna semacam itu. Orang kalau nggak bisa jawab kepepet begitu karena apa selama ini nggak pernah baca Kepepet apanya kepepet ini? Kasihan. Aduh kasihan. Kepepet. Masa kau samakan Lucifer sama Yesus? Jauh beda lah bos, jauh beda. Ampun deh ya Allah. Kalau mau dilawan, host aku permisi lah host. Soalnya Presiden Prabowo juga udah dipanggilnya aku, udah di SMS aku masuk kantor. Presiden Prabowo udah dipanggilnya aku. Jadi mau membahas apa kami tentang bagaimana Indonesia ini maju. Yesus Jadi, bukan Tuhan. oke Pak Prabowo, bentar lagi Pak Prabowo, udah panggil-panggilnya aku terus, dihubungnya aku, video call pula. Yesus tidak kenal Udah Kristen. dipanggil dokternya itu, udah dipanggil dokternya ya. Naik dokter, ke dokter. Bisa menjatuh. Naik ke dokter, ke dokter. Ke dokter, ke dokter. Udah turun kan? Udah dipanggil dokter kan? Ya, udah dipanggil dokter minum obat. Saya mau ngomong kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu Yesus bukan Tuhan dan Yesus tidak mengenal Kristen dan Yesus sama dengan Lucifer. Itu 3 poin tuh. Kristen bantah, silahkan naik ke Komal sini. Udah dipanggil dokter dia, dokter Ali Sarap. Iya, katanya udah dipanggil Pak Pontius katanya. Itu orang yang mau nolak Yesus itu adalah ibu. Jadi udah kesimpulan orang Yesus itu adalah itu iblis. turunin, udah nggak penting. Nanti Yesus tidak mengenal Kristen. Kalau Udah kesimpulan udah selesai. Itu Nggak bisa dibantah lagi. minum obatnya sesuai resep ya Pak Pontius ya. Kalau Pak dokternya datang ya. Itu kesimpulan kalian, bos. Itu kesimpulan kalian. Kalian asal mengarang kalian bos. Ada katanya Biar cepat sembuh. dia mengatakan ke Vatikan, padahal nggak pernah ke Vatikan dia, nggak pernah ya ke Vatikan. Ya udah minum obat dulu. Kita mengarang-arang. Obat aja kau Minum obat dulu. Udah itu. Data kalian nggak jelas. Katanya mau turun, Bang. Katanya Data mau kalian turun. nggak jelas. Udah dipanggil itu loh dokter Prabowo. Assalamualaikum Prabowo. Dokter Prabowo iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi tuh orang ya, nggak ini ya. Ternyata masih berkelanjutan. Ya, pasien selanjutnya silakan. Aduh, Pak.
Saya juga Ustaz Mirta banyak datanya itu. Saya buka barusan dari channelnya Kristen. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi atau bertanya saja lah. Bertanya saja, kasihan juga kadang-kadang sama teman-teman Kristen ya, jangankan menjawab, bertanya aja susah. Silakan kalian bertanya sepuasnya kalau mau naik, silakan. Bertanya seumur hidup. Iya, silakan. Iya Kang Kiki ya. Iya. Iya, betul. Ya, silakan. Saya bawa daftar pasien loh yang mau ini berobat. Aduh, kok hilang ya? Pasien selanjutnya. Kalau pertanyaannya apakah Yesus atau Tuhan? Ya, cangkir kopi juga bisa jadi Tuhan sebetulnya, gitu kan? Semua bisa mereka tuh gini, mereka tuh kok tidak mau menerima kenyataan. Kan pertanyaan pertama dari Bang siapa tadi yang awal, Bang Jenas, dari Bang Jenas. Tunggu dulu sebentar. Dari Bang Jenas tadi udah jelas kan, memberi narasi bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Anda percaya sama Bible atau enggak? Dia bilang kan percaya. Memang kita harus imani. Nah, kalau kepercayaan dia di luar Bible-nya dia, terus gimana? Ya kan dia harus jawab dong. Menunjukkan data bahwa memang apa yang diajarkan di Bible itu mereka ikutin. Ternyata kan dibuktikan tidak. Nah, masuk saya ngelanjutin pertanyaan. Yesus bukan Tuhan dan Yesus tidak mengenal Kristen. Ngotot-ngotot dia kan nggak terima. Kan lucu banget itu kayak gitu. Aduh, ampun deh. Ya, Bang Salam. Iya. Bang Salam. Bang Salam. Salam. Aduh. Bang Salam loh, kok malah timpil. Bang Salam. Ya, keluhannya apa Bang Salam? Keluhan. Bang Salam. Tuh kan, ini apa ya? Ganggu juga itu kayaknya kesetrum mama yang tadi tuh. Apa ini dia ya salah masuk ya, dikira ahli THT ini. Nggak denger dia. Salam. Itu kali. Padahal ya, kalau saya boleh ini sedikit ya, kalau mereka tuh mau baik-baik ya, menyamakan sudut pandang orang Muslim, kan orang kita kan menyudutkan dia, istilahnya tuh memberi penjelasan sama dia yang mungkin selama ini dia nggak tahu bahwa di Bible-nya sendiri itu ajaran di gereja tuh berbeda jauh dari apa yang mereka pahami. Nah, harusnya kalau dia pinter itu dia catat semua itu pertanyaan-pertanyaan itu, dan bila perlu bawa nih ke pendeta nih. Pendeta, apa yang lo ajarin tidak sesuai nih sama Bible. Mestinya begitu, bukannya justru melawan kita ngotot-ngotot begitu. Ngapain coba, ya kan? Benar Pagi. kan? Ya. Pagi. Halo. Pagi, salam tadi udah dipanggil. Aduh, ya. No. Salam. No. Ya, pagi. Kok lagi ya? Salam. Dengar nggak? Ya. Halo ya, ya. Dengar nggak? Ya, dengar. Oh, iya. Iya. Keluhannya apa, Bang? Al-Asap, biasanya Al-Asap 51 itu. Oh. Ya. Bisa dibacakan apa itu? Apalagi, ayo silakan. Bisa dibacakan, Bang Salam. Bisa dibacakan. Aduh, kok macet-macet begini ya. Silakan Bang. Salam. Ini nggak bener nih, suaranya aja nggak ada. Iya. Bang Salam. Turunin aja Bang, suruh naik lagi. Ntar nge-report lagi begitu. Keluhannya gendang telinganya ini gitu, pecah atau gimana mendengar kebenaran? Ustaz Mika, di atas ini banyak seluruhnya dokter spesialis otak sama spesialis congor. Belum jadi ya. Thank you. Salah masuk klinik ini orang tadi. Makanya Bapak spesialis otak sama congor.
Ini Ustadz Miftah di bawah tuh ada yang ini Sidikrit tuh, naikin aja coba tuh. Dia bilang room penghujat. Oh nggak bisa private, di mute kan aja, nanti bikin Komal ini malah rusak. Iya. Siap. Mana sih tadi bilang? Dikrit. Yang mau sunat naik ten. Konten pada berani sunat, badan aja gede. Mau ngadapin sunat cemen. Ini nekat banget sih ini Salom ini. Aduh, Salom. Enggak, emang dari tadi dia apa namanya typing mau naik dari tadi, cuman sinyal kali gangguannya. Lanjut Salom. Ya teman-teman kencengin tab-tab dan follow ya, follow semua yang ada di atas ya. Salom, apa yang kau tanyakan tadi? Follow ya. Ya tadi kan sedang teman itu membahas tentang penyembahan. Jadi saya tanyakan, ya kita diskusi secara logis ya, logis dan teologi. Iya. Kalau Komal Islam itu rata-rata diskusi pakai Al-Jum'ah 2, dan ketika sudah terjadi Al-Jum'ah 2, maka turunlah Al-Hijr 6. Maka itulah terjadi ketika Al-Hijr 6 terjadi, maka terjadilah penghujatan, kesesatan dalam framing dan asumsi. Ya kalau berani buka Komal, kalau berani buka Komal, kita bahas secara teologi. Kitab mana dan logis kitab mana yang dari Tuhan. Iya. Nah, saya kasih contoh satu. As-Sirat 56. Tadi kan bicara penyembahan. Gini, ya. Sebentar Shalom. Akan ada kisah di sini. As-Sirat 56. Kamu mau bahas teologi? Kamu mau bahas teologi dari metode filsafat teologi Barat atau Timur? Ayo, mampus lu. Ya kita bicara teologi dengan kitab suci kita masing-masing. Nah, Timur Barat, teologi kitab suci. Timur teologi, ya. artinya teologi apa itu? Saya tanya siapa yang bicara ini? Teologi artinya apa? Saya. Ya karena di Al-Quran tidak ada bicara teologi, bicara fakta semua dan perintah. Pendekatannya ke padahal di Al-Quran katanya kalam itulah. Padahal kan nggak ada teologi di Al-Quran. Mulai. Lu nggak apa arti teologi? Oke, berarti kita debat seputar teks. Berarti teks itu berbicara Alkitabiah atau Al-Quran. Oke? Diam. Oke, Paman. Loh, kok terdiam? Diam lagi. Kalau nggak sinyal, ya nggak bisa jawab tadi, Ustaz. Nggak tahu apa yang bicarakannya. Sinyalnya ini kok nggak ada merahnya kok. Nah itu yang jemuran kalau ada masalah. Ya seperti yang saya bilang kan, bertanya aja ribet ya. Bertanya aja ribet, apalagi mau menjawab. Bertanya aja mereka bingung gitu, gara-gara konsep nggak ngerti. Yesus Tuhan. Turunin lagi ya kali ya, dia kalau diturunin gitu kali, kayak diselamin gitu, diselam gitu, terus dia sadar lagi gitu kali ya. Terkan minta naik lagi dia. Ini tadi dari Al-Azhar 51 terus Al-Hijr, Al-Zumar. Mana sih? Aduh, borongan Bang P. Ini kayaknya dari Pak Sandu dulu deh. Pak Sandu kan ahli itu memisahkan tahap-tahapnya itu, ini dari yang parah gitu kan, yang ringan, sedang gitu. Nah ini termasuk yang apa kan gitu. Sandu ke Pak Sandu dulu harusnya tadi itu. Konten ini kalau menurut pengamatan saya, kalau yang akalnya agak sehat terbuka, kalau dia bertanya betul-betul bertanya,
apa yang dijawab dia agak bantah. Nah, nanti saya pelajari dulu gitu ya. Sama kayak malam kemarin apa 2 malam yang lalu. Itu oten yang paling atas itu. Di bawahnya dia bertanya tapi dikasih dalil nggak terima. Nah, yang ketiga itu dalil dari Bibelnya sendiri, apalagi dalil Al-Quran. Nah, yang paling nih yang ketiga nih, ketiga. Di follow akun hostnya ya, di follow akun hostnya. Ini akun yang kesekian nih, suka ditombak beliau itu. Follow hostnya ya, di follow hostnya. Yang paling parah Bang P, yang kategori ketiga oten nih. Udahlah otak nggak nyampai, sok-sok ya Bang Kiki mau ngajarin Bibel. Nah, tuh. Tadi jam 4 tadi banyak oten loh Pak Ustadz. Aduh, Masa saya ini apa namanya lagi tadi jam 4 dan salat fajar saya. yang lagi itu muter Bang Zuma kan. Iya. Naik 3 oten, dikira itu Bang Zuma ada di Komalini gitu loh. Naik 3 oten kan, saya ajak ngobrol tapi kan itu kan nggak dengar karena suara Bang Zuma kan. Itu otennya ngamuk sama Bang Zuma, coba dikira tuh Bang Zuma bener. BANGSAT gitu. Wah, sampai gitu dia. Saya ketawa-tawa aja. Saya ketiduran Bang P, bangun jam 4 lewat 40. Iya, saya teriak ini, saya panggil nggak ada yang jawab. Oten ada 3 di atas, tuh di bawah ada mau minta 1 lagi. Itu si Raja Segala Raja itu. Walah, nggak percuma saya naikin kan. Selamat pagi bos, apa nih? Bos Burang. Burang apa sih? Burangkeng. Selamat pagi bos Burangkeng. Bos Burangkeng. Bos Burangkeng. Wah, ini ke Pak Candu dulu nih kayaknya, ini belum ini. Orang dia nggak jawab gimana tuh? Bos Burangkeng. Selamat pagi Bos Burangrang. Sekali. Selamat pagi Bos Burangrang. 2 kali. Selamat pagi Bos Burangrang. 3. Turunin. Ya, ayo silakan naik. Pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya. Ada tempat dokter yang pakai pasien ya. Gratis. Ini Bang P, pas pula tadi pagi 1:30 ada meninggal dekat rumah sini. Saya tahunya baru habis salat subuh tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Raja Selatan. Tadi ada yang naik situ, si penghujat situ, Samosir itu. Tadi ada yang naik situ, si penghujat situ, Samosir itu.